Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyani Syam, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kesehatan Universitas Indonesia Timur dengan konsentrasi jurusan Promosi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kita yang kedua pada pembelajaran mata kuliah KIE Kesehatan yang dibawakan oleh Ibu Dr. Andi Mariam SSDMKes. Oke, lanjut saja. Pada materi kedua ini kita akan membahas mengenai perspektif komunikasi, tipe dan sumber hambatan informasi. Yang pertama, perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi itu sendiri menurut Stephen W. Littlejohn terbagi atas 5. Yang pertama, teori fungsional dan struktural, kemudian teori behavior dan kognitif, kemudian teori konvensional dan interaksional, teori penafsiran, dan teori kritis dan interpretatif. Teori-teori fungsional dan struktural mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses di mana di dalamnya individu-individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna pada individu lainnya. Kemudian teori behavior dan kognitif, di sini dikatakan bahwa komunikasi dipahami dalam termasuk pemikiran individual manusia. Dengan kata lain, komunikasi dipandang sebagai manifestasi dan tingkah laku, proses berpikir dan individu. Kemudian teori ketiga yaitu teori konvensional dan interaksional. Makna pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh dari interaksi. Oleh karena itu, makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, serta dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Dengan demikian, sifat objektivitas dari makna adalah relatif dan temporer. Kemudian teori-teori kritis, di mana teori-teori kritis ini memusatkan perhatian pada konflik kepentingan dalam masyarakat. Kemudian kekritisan bisa membantu seseorang menganalisa cara berbicara dari beberapa kelompok dan mengungkapkan pengaruh dalam menekan kelompok lain dalam suatu masyarakat yang luas. Kemudian yang kelima, teori interpretatif. Teori interpretatif ini mencoba mengungkapkan makna dalam tindakan dan teks, menguraikan proses terjadinya pemahaman. Tujuan interpretasi adalah untuk mengungkapkan bagaimana cara orang-orang secara aktual memahami pengalaman mereka. Teori ini memiliki kekuatan dalam menggunakan hakikat dari pengalaman individu dan struktur sosial. Kemudian perspektif komunikatif. Menurut Infante, perspektif komunikatif menurut Infante dibagi menjadi 3, yaitu the covering laws perspective, the human active perspective, dan the system perspective. Kemudian the covering law perspektif adalah konsep utama dari perspektif ini mengenai kualitas atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, the human active perspective. Di sini disebutkan manusia tidak dapat dipelajari menggunakan model yang dikembangkan ilmu alam atau seperti halnya perspektif hukum tertutup. Tabiat alami realita adalah pengalaman subjektif. Kemudian yang terakhir, kemudian berikutnya ada sistem perspektif. Peristiwa komunikasi adalah interdependen. Jika salah satu dari bagian sistem dirubah, maka seluruh sistem akan berpengaruh. Kemudian perspektif komunikatif menurut Aubrey Fisher. Menurut Aubrey Fisher terbagi menjadi 4, yaitu perspektif mekanistis, perspektif psikologis, perspektif interaksional, dan perspektif pragmatis. Kemudian perspektif mekanistis. Dalam perspektif mekanistik, doktrin yang digunakan adalah berdasarkan dengan cara berpikir sebab akibat, maka titik berat kajian pada efek. Kemudian perspektif psikologis, di sini disebutkan komunikasi dikonseptualisasi atau dipahami sebagai proses dan mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi pada manusia. Eksistensi empiris dari perspektif ini tentu saja terletak pada diri manusia, bukan pada saluran bagaimana dalam model mekanistis
yaitu pada kepala individu yang dimaknakan filter konseptual seperti sikap, perspektif, keyakinan, dan keinginan. Kemudian perspektif interaksional menurut Aubrey Fisher, komunikasi dikonseptualisasi sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu. Kemudian eksistensi empirisnya fokusnya berada pada pengambilan peran individu sehingga komponen berlainan sama sekali dari dua model terdahulu, yaitu peran, orientasi, kesearaan, konteks kultural, dan adaptasi. Kemudian perspektif pragmatis. Menurut Aubrey Fisher, perspektif yang paling baru di antara semua perspektif yang ada dengan menerapkan teori sistem sosial dan teori informatif dalam komunikasi. Kemudian tipe-tipe komunikasi ada yang dinamakan dengan human community. Menurut human community sendiri itu terbagi lagi menjadi interpersonal communication, small group communication, organization communication, massa communication, dan public communication. Terdapat pula sumber hambatan penyampaian informasi itu sendiri terjadi karena adanya hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikologis. Kemudian menurut Leonard R.S. dan George Strauss dalam Stoner, James A.F. dan Charles Winkel, sebagaimana yang dikutip oleh Herugito pada tahun 2001, hambatan terhadap komunikasi yang efektif itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diketahui. Yang ketiga, menilai sumber. Yang keempat, perspektif berkala. Yang kelima, kata yang berarti lain. Yang keenam, sinyal nonverbal dan tidak konsisten. Yang ketujuh, pengaruh emosi. Dan yang kedelapan, gangguan. Saya kira segitu saja. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.